Menantu Super. Bab 3881-3890. Bab 3881 ada pertunjukan malam ini. Melihat semua orang memandangnya, Fu Mei berdiri dengan lembut, lalu dia bersandar ke telinga Han Sanqian dan membisikkan beberapa kata. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian, "Bagaimana menurutmu?" Han Sanqian tidak langsung menjawab, dia menatapnya lama dan akhirnya terkekeh, "Fu Mei memang Fu Mei. Tapi, bisakah aku mempercayaimu? Apakah kamu punya pilihan?" Fu Mei juga memandang Han Sanqian tidak mau kalah. Han Sanqian menatapnya beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum, "Oke, masih ada posisi kosong untuk wakil penguasa kota di kota. Saya menunggumu." "Saya sama sekali tidak tertarik dengan posisi wakil tuan kota, tapi saya akan membuktikan kepada Anda bahwa itu tidak layak untuk saya." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fu Mei tersenyum menawan pada Han Sanqian, berbalik dan pergi dari aula utama bersama rombongannya. Melihat Fu Mei tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia dan Han Sanqian berperilaku sangat aneh, kelompok itu menjadi bingung. Namun, melihat senyuman di wajah Han Sanqian, sepertinya mereka membicarakan sesuatu lagi. Dan, mereka punya firasat buruk. Tampaknya pemimpin keluarganya menyukai Fu Mei. Ditambah dengan pernyataan Fu Mei bahwa dia tidak tertarik dengan posisi wakil penguasa kota, orang-orang mau tidak mau berpikir lebih jauh, mungkinkah dia ingin lebih dekat dengan Han Sanqian secara langsung. Meskipun gagasan ini berani, tampaknya gagasan ini tidak sepenuhnya tidak berdasar. Tepat ketika sekelompok orang sangat bingung, Han Sanqian berkata, "Fu Lin. Ada. Apakah pengaturan pertahanan kota sudah dibuat? Itu sudah diatur sesuai instruksimu?" Han Sanqian mengangguk, lalu menarik napas panjang, "Tahukah kamu apa yang baru saja dikatakan kakakmu kepadaku?" Fu Lin tampak gugup, tapi jelas ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Fu Lin tidak tahu. Sebenarnya sangat sederhana, hanya 10 kata. 10 kata. "Pertahankan perbukitan hijau di sini, jangan khawatir kehabisan kayu bakar." Setelah mengatakan ini, Han Sanqian melirik semua orang yang hadir, "Saya akan memberi Anda waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang Anda. Musuh mungkin berhenti di dekat sini pada tengah malam ini. Kita harus keluar dari pengepungan sebelum itu terjadi. Kami memiliki jumlah orang yang banyak. Jika tentara musuh bereaksi dan mengejar kami mungkin tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, saya harap kalian semua merahasiakan keberangkatan kami. Namun, saya tahu bahwa masalah ini sangat serius. Serius untuk para prajurit yang mempertahankan kota. Merupakan ketidakadilan besar bahwa mereka harus tetap tinggal dan menyalahkan kami, tetapi Anda juga mendengar apa yang baru saja saya katakan. Bukannya kami tidak kompeten, tapi pihak lain terlalu kuat. Oke, ayo kita akhiri rapatnya. Ayo kita masing-masing mengemasi barang bawaan kita. Fu Mei telah meninggalkan jalur mundur untuk kita di peta. Kita akan bertemu di depan istana nanti." Setelah mengatakan itu, Han Sanqian membawa Su Yingxia dan turun lebih dulu. Tiba-tiba, harapan yang baru saja membara di seluruh aula benar-benar padam. Mereka yang meragukan Han Sanqian dan Fu Mei kini lebih yakin dengan ide berani di hati mereka. Tidak ada cara untuk menolak, selain memuji Han Sanqian di depan semua orang, sehingga dia dapat mengambil beberapa langkah saat mundur. Namun, setelah memikirkannya, setidaknya Han Sanqian masih bisa membawa mereka melarikan diri, yang lebih baik daripada Ye Sijun dan yang lainnya meninggalkan mereka sebelumnya. Memikirkan hal ini, setelah semua orang saling memandang, mereka segera berpencar dan kembali ke rumah untuk mengemas barang bawaan mereka. Saat ini, di rumah Han Sanqian kembali ke rumah bersama Su Yingxia. Su Yingxia agak aneh. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Fu Mei kepada Han Sanqian, satu hal yang dia yakini adalah bahwa itu bukanlah apa yang disebut pelarian kolektif seperti yang dikatakan Han Sanqian. Meninggalkan saudaranya dan melarikan diri demi hidupnya sendiri jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Han Sanqian. Jika dia benar-benar ingin melakukan ini, dia tidak akan pernah setuju meski dia menodongkan pisau ke leher Han Sanqian, apalagi Fu Mei yang bisa meyakinkannya hanya dengan satu kalimat. Namun, dia tidak tahu mengapa Han Sanqian melakukan ini.
Apakah kamu benar-benar ingin mengemas barang? Su Yingxia memandang Han Sanqian yang sedang sibuk mengemas barang, dan mau tidak mau bertanya. Tentu saja, lawannya sangat kuat, dan orang baik tidak akan langsung menderita kerugian, jawab Han Sanqian. Mengikuti pandangan Han Sanqian, Su Yingxia melihat keluar ruangan. Di luar rumah, sepertinya tidak ada apa-apa. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia sudah menemukan Han Sanqian sedang menatapnya sambil tersenyum. Melihat mata Han Sanqian, Su Yingxia, yang sedang bingung, tiba-tiba tersenyum lega. Dia mengerti. Bab 3882, Pelarian Massal yang sebenarnya. Setengah jam kemudian, pasangan itu berkemas dan buru-buru menyelinap ke taman bermain saat malam menyelimuti mereka. Meski belum tiba pada waktu yang ditentukan, namun saat ini sudah banyak orang yang berkumpul di taman bermain. Kabur saja, bagaimana bisa tidak aktif dalam hal ini? Pemimpin aliansi. Ketika sekelompok orang melihat Han Sanqian datang, semua orang menyambutnya dengan hormat. Untuk menyembunyikan dirimu, tolong jangan panggil aku pemimpin aliansi malam ini. Aku akan mengurus nama kodenya, Terong, kata Han Sanqian tegas dan pengecut. Semua orang mengangguk. Apakah semuanya ada di sini? Han Sanqian bertanya. Fulin mengangguk, pada dasarnya semua eksekutif senior sudah tiba lebih awal. Bagaimana kalau kita berangkat dulu? Han Sanqian menatap semua orang, semuanya, harap pelankan suaramu. Gerbang utara memiliki pertahanan paling lemah, dan mereka semua adalah kroni-kroniku. Ayo kita keluar melalui gerbang utara. Gerbang utara juga merupakan gerbang belakang. Secara umum, siapapun yang memiliki status tertentu di kota tidak akan masuk atau keluar melalui pintu ini, karena bagaimanapun juga, pintu belakang mengandung arti sesuatu yang buruk di mata kebanyakan orang. Oleh karena itu, pada saat ini, hati setiap orang dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Beberapa hari yang lalu, mereka masih sekarat, namun tiba-tiba kebahagiaan datang menghampiri mereka, rombongan mereka berubah dari duka menjadi gembira, bahkan tiba-tiba mencapai puncak kehidupan. Namun, saat mereka sedang bergembira, siapa sangka beberapa hari kemudian, mereka akan menjadi seperti tikus dan hanya bisa melarikan diri karena malu di malam yang tak berujung. Pasang surut kehidupan datang begitu sering sehingga sulit untuk menerima semuanya sekaligus. Sebagian besar orang yang menjaga gerbang utara adalah elit lama dari aliansi misterius. Tampaknya Han Sanqian telah membuat pengaturan sebelumnya. Setelah sekelompok orang tiba, gerbang utara terbuka hampir tanpa suara. Di saat yang sama, ada juga membantu sekelompok eksekutif untuk mengungsi dengan cepat. Setengah jam kemudian, tidak ada yang tersisa kecuali gerbang-gerbang kota utara yang terbuka. Sepanjang perjalanan menuju gerbang utara, sekelompok tim berbaris secara diam-diam dan cepat di malam hari. Dan juga berbaris dengan tergesa-gesa seperti mereka adalah dua pasukan besar dan padat yang tampak seperti binatang buas. Jumlah tim mereka beberapa kilometer dan tidak ada habisnya. Satu tim jelas kuat dan bertenaga. Kelompok lain sangat misterius, mereka berkumpul secara suram, dari kejauhan mereka terlihat seperti pasukan hantu. Di tengah-tengah tentara, beberapa sedan hitam besar menonjol. Meski disebut kursi sedan, nyatanya setiap kursi sedan itu ibarat istana yang bergerak. Luasnya lebih dari 30 meter persegi, dan ruang interiornya didekorasi dengan lebih mewah. Ledakan. Di kursi sedan, sekelompok orang sedang duduk berbaris, dan yang di tengah adalah seorang wanita. Namun, pada saat itu, pria pertama di kanan bawahnya tiba-tiba menyapu Wayne di depan meja kecilnya. Bagaimana kabarmu? Apakah Fu Mei perempuan jalang itu benar-benar hilang? Dia berteriak dengan marah, dengan urat di wajahnya terbuka, terlihat sangat ganas. Itu adalah Ye Sijun. Di tengah, seorang tentara sedang berlutut di tanah. Dia mengangguk dengan gemetar, "Tuan, kami telah mencari kemana-mana dan tidak menemukan keberadaan wanita itu. Saya pikir, dia seharusnya mungkin tidak lagi berada di tim. Dalam hal ini, pelarian Fu Mei akan baik-baik saja. Fu Mei ini benar-benar menyebalkan. Pelariannya dari medan perang sungguh keji. Haha, saudaraku sekarang adalah penguasa kota baru yang harus menetap di kota. Mengapa kita tidak segera melaporkan beritanya?"
Sekelompok orang melontarkan komentar sinis, terutama para eksekutif senior keluarga Ye yang paling kasar. Futian tampak tertegun, dan langsung berkata, sungguh memalukan bagi Fu Mei untuk melarikan diri di tengah pertempuran. Sebagai kepala keluarga Fu, saya di sini untuk mengungkapkan posisi saya kepada Anda. Mulai hari ini, Fu Mei tidak akan pernah seperti ini lagi di keluarga Fu. No. 1. Setelah mengatakan itu, Futian membungkuk pada Ye Sijun, lalu menatap Mingyu, dan berkata dengan hormat, Fu Mei, sangat memalukan untuk membelot ke Fujia, tapi tolong jangan khawatir, jika kami bertemu dengannya, kami pasti akan membunuhnya dengan darah. Tubuhnya kosong dari roh, jadi biarkan dia mengalami segala macam penyiksaan untuk menunjukkan kebencianmu. Sikap Futian sangat tegas, dan dia sangat marah, jelas berusaha memutuskan hubungan dengan Fu Mei. Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang perlahan, kepala klan Fu Mei sangat pandai menjaga makanan. Jelas dia ingin berpisah dariku, Fu Mei, secepat ini. Setelah mengatakan itu, semua orang keluar mencari ketenaran, membantu Mei membuka tirai pintu, dan berjalan masuk perlahan. Bab 3883 Siapa yang menyamar? Ketika semua orang melihat Fu Mei, mereka semua langsung bersikap defensif seolah-olah baru saja diberi darah, bahkan banyak orang yang berdiri dan menunjuk ke arahnya dengan marah. Fu Mei, kamu jalang, beraninya kamu kembali. Oh, kamu sangat berani. Saya pikir beberapa orang ingin memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir tidak ada yang tahu apa yang telah dia lakukan? Sekelompok orang mencibir dingin, memamerkan gigi, dan ingin langsung menggigit Fu Mei. Dasar bodoh. Ye Sijun berdiri dengan marah, mengepalkan tinjunya, dan hendak bangkit dan mengambil tindakan secara langsung. Namun, pada saat ini, sosok gelap berani bergegas ke depannya dan meraih Fu Mei dengan ekspresi galak, kamu pengkhianat, kamu benar-benar mengkhianati kami. Selain menopang langit, sama sekali tidak mungkin orang ini bisa menjadi orang lain. Aku akan membunuhmu. Teriak Futian dingin, dan langsung meraih tangan Fu Mei dan mulai menggunakan kekuatannya. Seluruh rumah sedan tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Jika kamu punya nyali, ambillah tindakan. Di masa depan, orang-orang dengan sendirinya akan mengerti apakah aku, Fu Mei, yang pengkhianat, atau kamu, Futian, jawab Fu Mei dingin tanpa rasa takut. Apa yang kamu bicarakan? Kamu jalang yang berbicara omong kosong. Tidak masalah jika kamu telah melakukan beberapa hal pengecut dan kamu tidak mengakuinya, tetapi kamu masih berani menyiramkan air kotor padaku. Futian menjadi marah dan lalu mencibir, kamu juga dapat menemukan seseorang untuk menyiramkan air kotor ke tubuhku. Kamu adalah orang yang sedikit mencurigakan, kamu datang kepadaku. Apakah kamu tidak bodoh? Aku selalu berada di sisi Tuan Muda Ye, tidak pernah meninggalkannya. Jika kamu tidak pergi, kamu bukan pengkhianat. Fu Mei mencibir, dan melepaskan tangan Futian dengan satu tangan, lalu menatap Mingyu. Fu Mei terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan orang seperti ini. Tapi saya berharap Penatua Shenlong dapat memberinya pembersihan. Karena, saya yakin Penatua Shenlong tidak sebodoh beberapa orang bodoh. Futian tiba-tiba menjadi marah, alasan kenapa dia bergegas keluar adalah karena dia ingin menunjukkan tekad dan batasannya dengan Fu Mei di depan orang-orang tersebut. Namun siapa tahu, semuanya tidak berjalan sesuai naskah yang dibayangkannya. Mingyu sedikit mengernyit, menatap Fu Mei, dan ragu-ragu sejenak. Apa yang dia lihat di wajah Fu Mei penuh percaya diri dan kebanggaan, tanpa rasa bersalah atau takut yang seharusnya dimiliki seorang pengkhianat. Ini sepertinya agak tidak normal. Siapapun Anda selalu suka memakai topi tinggi, meskipun Anda tahu itu topi tinggi, Anda tidak akan pernah menolak. Mingyu juga sangat puas dengan penilaian Fu Mei terhadap dirinya. Dia sedikit ragu-ragu dan berkata, tidak peduli seberapa bagus kualitas psikologis seseorang, saya khawatir akan sulit baginya untuk menjadi sombong seperti Nyonya Ye setelahnya. Menjadi pencuri. Jadi, saya bersedia memberi kesempatan pada Nyonya Ye untuk menjelaskan. Nyonya Ye, mata-mata mengetahui bahwa Anda meninggalkan pasukan berbaris malam ini dan tidak terlihat selama beberapa jam. Ini emosional dan masuk akal, baik di depan umum maupun pribadi. Haruskah Anda menjelaskan juga apa yang Anda lakukan?
Bagaimanapun juga, kita semua berada dalam kelompok yang sama, bagaimana menurutmu? Setelah Ming Yu selesai berbicara, semua orang melihat ke arah Fu Mei. Fu Tian sangat marah hingga lubang hidungnya mendidih karena marah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Fu Mei membuat alasan. Fu Mei tersenyum lembut dan melihat sekeliling pada orang-orang di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda penghindaran atau ketakutan di matanya, tetapi ancaman samar muncul di sudut mulutnya. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan penampilan kanibal orang-orang. Fu Mei menggelengkan kepalanya tak berdaya dan menatap Ming Yu, bisakah kamu mempercayai semua orang di sini? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang sudah menonton dengan penuh semangat mulai mengertakkan gigi. Sialan, dia, yang dicurigai sebagai pengkhianat, sebenarnya membalas mereka saat ini, berbicara tentang apa yang mereka yakini dan apa yang telah mereka lakukan. Tidak. Ini hanyalah sebuah penghinaan total. Tepat ketika kerumunan sedang gelisah, Ming Yu sedikit mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia mengangguk ke arah Fu Mei, menunjukkan bahwa dia dapat berbicara. Fu Mei mencibir pelan dan berkata, saya pergi ke Gailosheng hari ini. Apa? Bab 3884, Rencana Emas jatuh ke dalam perangkap. Saatnya jatuh ke kota. Sial, izinkan saya mengatakan bahwa pengkhianat ini pergi ke Gailosheng untuk mencari musuhnya. Sial, pengkhianat ini masih berani mengatakan bahwa dia bukan pengkhianat. Sial, sampah semacam ini, menurutku kita harus segera memusnahkannya, jika tidak, itu hanya akan merugikan kita tanpa manfaat apapun. Usai mengucapkan kata-kata tersebut, ruang sedan langsung mendidih, seolah-olah air dimasukkan ke dalam minyak dan direbus hingga setinggi penggorengan. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dengan berangkat langsung untuk menangkap Fu Mei. Tapi dia melihat Fu Mei tidak bergerak sama sekali, dan hanya mendengus dingin, kenapa, siapapun yang pergi ke Luosheng adalah pengkhianat. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku juga bertemu Han Sanqian? Lalu apakah kamu ingin mengatakan yang sebenarnya? Satu persatu. Tanahnya meledak. Apakah kamu juga bertemu Han Sanqian? Sekelompok orang itu kembali tercengang, namun dalam sekejap, kerumunan itu menjadi semakin marah. Sial, perempuan jalang ini harus mati dengan bahagia. Dia pasti ingin menyerah kepada Han Sanqian, tapi ditolak, jadi dia lari kembali. Kalau begitu, bagaimana sikapnya? Sekelompok orang saling menunjuk dengan marah, dan wajah Ye Sijun menjadi pucat karena marah. Dia sudah lama kehilangan minat pada Fu Mei, tapi bagaimanapun juga, anjing Fu Mei tetap miliknya. Betapapun murahnya anjing itu, betapapun tidak bergunanya anjing itu, ia tetaplah anjingnya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak dapat diterima untuk pergi ke Gailosheng secara pribadi. Terlebih lagi, dia semakin tidak tahan lagi ketika bertemu Han Sanqian di Gailosheng. Itu adalah anjingnya sendiri. Jika anjingnya sendiri yang melakukan hal ini, bagaimana dia, pemiliknya, bisa begitu dipermalukan? Jika Ming Yu tidak ada di sini, dia benar-benar ingin mencekik wanita jalang ini sampai mati sekarang, agar dia tidak merusak pemandangan di sini. Ming Yu memelototi sekelompok orang yang hendak mengambil tindakan, mendapatkan kembali kendali atas situasi, menarik napas dalam-dalam, dan memandang Fu Mei, apakah Anda akan bertemu Han Sanqian di Daeng Luosheng? Apa yang kamu lakukan? Fu Mei tahu betul bahwa dalam hal kultivasi, Fu Mei tidak sebaik master di sini, dan dalam hal kecerdasan, dia tidak sebaik bakat di sini. Tapi sebagai istri Tuan Ye, tidak memiliki apa-apa. Yang harus dilakukan sebenarnya bukan yang diinginkan Fu Mei. Tentu saja, ini cara yang bagus untuk mengatakannya. Jika saya ingin mengatakannya dengan cara yang buruk, Fu Mei juga ingin melakukan perbuatan baik. Fu Mei tidak akan pernah rela hanya menjadi fas. Oleh karena itu, Fu Mei menggunakan sedikit keuntungannya untuk membantu kali ini. Perang besar melakukan sesuatu. Setelah selesai berbicara, Fu Mei mencibir, jika Fu Mei hanya ingin menjadi pengkhianat, kamu bisa pergi begitu saja dan tidak pernah kembali lagi, kan? Mengapa kamu kembali dan mati sendiri? Karena Fu Mei berani kembali, tentu saja dia memiliki hati nurani yang bersih. Sekelompok eksekutif senior yang tadi bersikap agresif menjadi sangat bingung ketika mendengar perkataan Fu Mei.
Meski semua orang percaya bahwa Fu Mei adalah pengkhianat, perkataan Fu Mei bukannya tidak masuk akal. Jika dia benar-benar pengkhianat, bagaimana dia berani kembali? Ming Yu sedikit mengangguk dan memberi isyarat agar Fu Mei melanjutkan. Fu Mei tersenyum, seperti yang kita ketahui bersama, saudara laki-laki Fu Mei sekarang adalah penguasa kota yang harus jatuh ke dalam kota. Oleh karena itu, Fu Mei dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari alasan dan peluang untuk bergabung dengan Han San Qian. Tentu saja, Han San Qian sangat pintar, dan sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaannya. Oleh karena itu, Fu Mei dengan sengaja menyalin salinan rencana pertempuran kita sebelumnya dan memberikannya kepadanya. Apa? Kamu memberikan peta pertempuran kami kepada Han San Qian. Itu rahasia kami. Beraninya kamu mengatakan kamu bukan pengkhianat. Benar. Kamu menyerahkan rahasia penting seperti itu kepada musuh. Langkah ini sungguh menjengkelkan. Bahkan jika kami membunuhmu 1000 kali atau 10.000 kali, kami tetap tidak bisa mengungkapkan kebencian di hati kami. Menghadapi kata-kata kutukan ini, Fu Mei tidak takut sama sekali, tapi menatap Ming Yu dengan percaya diri. Ming Yu menatapnya untuk waktu yang lama, dan melihat bahwa matanya tidak mengelak, dia mengangguk. Han San Qian sangat waspada. Dia adalah musuh kita saat ini, jadi dia secara alami sangat waspada terhadap kita. Jika dia tidak melakukannya, tidak memberi kami sesuatu yang tulus, memang sulit baginya untuk mendapatkan kepercayaannya. Namun, bagaimanapun juga, peta pertempuran adalah rahasia militer, dan menggunakannya merupakan kejahatan serius. Jika tindakan Anda tidak efektif, Anda tidak punya pilihan selain dihukum mati berdasarkan hukum militer. Fu Mei tersenyum, Ming Yu tahu kebenaran dari tidak memasuki sarang harimau dan menangkap anak harimau. Dia juga tahu pepatah bahwa jika kamu tidak ingin melepaskan anak-anakmu, kamu tidak dapat menangkap serigala. Jika kamu berani melakukannya, kamu harus yakin. Saya telah berhasil mendapatkan kepercayaan Han San Qian. Dengan kata lain, jika tebakan saya benar, Han San Qian seharusnya memimpin sekelompok eksekutif untuk melarikan diri dari kota Gailuo, kata Fu Mei sambil tersenyum. Sekelompok orang terkejut ketika mendengar apa yang dia katakan. Bab 3885 dia sepertinya benar. Sial, apa maksudnya ini? Han San Qian melarikan diri bersama orang-orangnya. Sial, kali ini pasukan kita mendekat dan kita akan menghancurkan bandit Korea, tapi kamu sebenarnya sudah memberitahunya sebelumnya dan melepaskannya, dan kamu masih bilang kamu bukan mata-mata. Penatua Shenlong, berhentilah berbicara omong kosong dengannya, menurutku, bunuh saja dia. Kamu benar, bunuh dia, bunuh dia. Kejutan itu diikuti dengan kutukan, dan kemarahan semua orang tersulut sepenuhnya. Fu Tian menggerakkan satu tangan dan pedang panjang itu tanpa sadar tercabut. Selama ada yang tidak beres, dia akan menjadi orang pertama yang membunuh Fu Mei dengan pedangnya. Dengan cara ini, dia bisa menjauhkan diri sepenuhnya dari keluarganya. Ming Yu melambaikan tangannya sedikit dan memandang Fu Mei, karena dia telah menghabiskan begitu banyak risiko dan energi, saya pikir Fu Mei harus punya rencananya sendiri. Kalau tidak, mengapa repot-repot? Fu Mei tersenyum, Penatua Shenlong memang seorang penatua, tetapi dia tidak sebanding dengan sekelompok orang biasa-biasa saja. Ya, pasukan kita memang memiliki 400.000 tentara yang dikerahkan kali ini, tapi jangan lupa, kota Jiluo awalnya adalah kota kita. Apa kamu tidak cukup tahu tentang situasi di sana? Meskipun Kailao Cheng adalah kota baru, karena perkembangan dan pertumbuhan selama bertahun-tahun, ketangguhan kota ini telah meningkat berkali-kali lipat. Meskipun kami memiliki keunggulan absolut, tidak mudah untuk menaklukkan Kailao Cheng. Saya tidak berani mengatakan bahwa kami akan kalah, tapi setidaknya beberapa gigi depan akan terkelupas. Saya yakin tidak ada seorang pun di sini yang akan keberatan, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang tetap diam, bahkan ada yang menganggukkan kepala dengan aktif. Walaupun mereka memiliki keunggulan yang luar biasa dari segi jumlah dan elit, namun pengepungan itu sendiri juga merupakan pertempuran yang paling sulit dalam perang. Apalagi pasukan di kota ini memang banyak. Jika ingin merebut mereka dengan paksa harus membayar biaya yang besar. Harga tinggi. Karena tidak ada yang keberatan,
Izinkan saya mengatakan satu hal lagi, bagaimana jika pembela kota ini tetaplah Han Sanqian, kata Fu Mei sambil tersenyum. Ada apa dengan Han Sanqian? Dengan begitu banyak pasukan kita yang menekan perbatasan, apa yang bisa dia lakukan bahkan terhadap Han Sanqian? Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Seseorang bertanya tidak puas. Fu Mei tersenyum, tentu saja Han Sanqian tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia mungkin memiliki 300 kepala dan 6.000 lengan. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa orang langsung terdiam. Pada saat ini, Zhu Yansuo buru-buru berdiri, mengesampingkan prasangka apapun. Ada satu hal yang ingin saya katakan, Han Sanqian benar-benar tidak dapat dipercaya dan sangat kuat. Saat kami mengepungnya dengan begitu banyak pasukan, pengepungan tidak hanya gagal, tetapi dia berbalik pasukan kembali dengan kekalahan besar. Jika saya tidak mengalaminya sendiri, saya tidak akan percaya hal seperti itu bisa terjadi. Tapi justru karena kita pernah mengalaminya maka kita harus lebih berhati-hati terhadap orang ini. Setelah kata-kata Zhu Yansuo, semua orang mengangguk. Benar. Jika Han Sanqian secara pribadi membela kota, meskipun pada akhirnya kita akan menang, kita masih belum tahu berapa harga yang harus dibayar. Selanjutnya, Han Sanqian dapat mengobarkan perang gesekan dan merebut kota tanpa harus pergi. Meski secara teori kita bisa menjebak orang-orang di luar sampai mati di kota selama berabad-abad, namun nyatanya, jangan lupa bahwa Han Sanqian masih memilikinya. Adalah semacam dunia buku surgawi, yang pada gilirannya dapat menggunakannya untuk menghasilkan makanan, sehingga memakan kita secara terbalik, jadi kita harus memakan kota ini dengan paksa, dan jika kita makan dengan paksa, kerugian kita ditakdirkan menjadi lebih besar. Fu Mei mendengar kata-kata itu dan tersenyum lembut kali ini, Ming Yu akhirnya mengerti drama mana yang dinyanyikan Fu Mei. Karena semua orang setuju dengan ini, saya yakin Anda bisa mengerti mengapa saya ingin menipu Han Sanqian, bukan? Pada saat itu, mereka dibagi menjadi 2 kelompok oleh kami. Di pihak Han Sanqian, itu adalah pertempuran antara binatang buas yang terperangkap, dan di Guiluosheng, tentara mengalami demoralisasi karena mereka tidak memiliki pemimpin dan propaganda kami mengatakan bahwa Han Sanqian telah meninggalkan mereka. Ayo datang pada saat itu. Bukankah lebih baik mengalahkan mereka satu persatu dengan lancar dan mudah? Kerumunan terdiam, tidak bisa bersuara dalam waktu lama. Sampai Zhu Yansuo memimpin dengan bertepuk tangan, oke, rencana yang cerdas untuk mengalahkan mereka satu persatu. Begitu Zhu Yansuo membuka mulutnya, diskusi dimulai. Dengan cara ini, kita tidak akan bisa dihentikan. Tuan muda Ye sungguh luar biasa. Istrinya sangat pintar. Ye Sijun masih sangat marah pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar pujian yang tiba-tiba itu, dia tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Dentang, dentang, dentang. Dan hampir di saat yang bersamaan, suara besi yang jatuh ke tanah juga terdengar. Bab 3886, Menjilati Anjing Sedang Online. Suaranya sangat jernih, setidaknya saat ini sangat tiba-tiba. Perhatian semua orang benar-benar tertarik pada saat ini, bahkan Ming Yu dan Fu Mei benar-benar menoleh dan melihat ke belakang. Saat ini, banyak orang mengetahui bahwa suara itu adalah pedang di tangan Fu Tian yang jatuh ke tanah. Wajah Fu Tian memerah dan dia merasa sangat malu untuk sesaat, lagi pula yang dia jatuhkan adalah pedang. Dan arti menjatuhkan pedang di depan orang seperti ini sangatlah jelas. Jika itu orang lain, saya khawatir dia akan segera mengambil pedang saat ini, dan kemudian bersembunyi di tengah kerumunan dengan malu, karena takut menimbulkan lebih banyak masalah. Sayangnya, ini adalah Fu Tian. Meskipun dia juga telah memikirkan pendekatan ini, jelas itu bukan untuk kepentingan rubah tua seperti dia. Apa yang kamu lihat? Ah, apa yang kamu lihat? Tahukah kamu kenapa aku menghunus pedangku? Aku menghunus pedangku karena aku tidak tega melihat kalian meragukan keluargaku Fu Mei. Huff, siapa Fu Mei? Dia adalah wanita paling menonjol di keluarga Fuku, tidak ada yang lain. Saya melihatnya tumbuh dengan mata kepala sendiri. Saya tahu karakternya dengan sangat baik. Setelah mengatakan ini, Fu Tian mengambil pedangnya dan bahkan mengarahkannya dengan marah ke beberapa orang yang baru saja mengkritik Fu Mei. Melihat orang-orang di sekitarnya tidak bereaksi,
Fu Tian mengambil beberapa langkah dan berjalan ke sisi Fu Mei. Jangan khawatir, Meyer, bahkan jika pemimpin klan ini mempertaruhkan nyawanya, dia pasti akan melindungimu dengan aman. Fu Mei mencibir. Fu Tian ini bisa berbalik lebih cepat daripada membalik halaman buku, dan kemunafikannya sendiri hampir mencapai titik ekstrim. Pada titik ini, hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Hehe. Melihat Fu Mei tidak bereaksi terlalu agresif, Fu Tian tahu bahwa bagaimanapun juga, sepertinya trik yang dilakukan pasangan tua itu berhasil. Adapun manusia, ketika mereka rendah hati, mereka tidak terkalahkan. Penatua Shenlong, meskipun Fu Mei adalah orang yang menghidupi keluarga saya harus mengatakan sesuatu untuk mendukung seseorang. Rencana untuk membubarkan Han Sanqian dan mengalahkan mereka adalah rencana besar. Namun, jika Anda ingin berhasil menerapkan rencana sebesar itu, sebenarnya, ini sangat sulit. Perjalanan Fu Mei sangat berbahaya. Begitu Han Sanqian menemukan sesuatu, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi yang tidak akan pernah bisa pulih. Ini adalah keberanian. Han Sanqian adalah pencuri dengan banyak trik, dan kotanya sangat dalam. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menipu orang lain, dan tidak ada orang lain yang bisa menipunya. Fu Mei berhasil menipu Han Sanqian dari jutaan orang. Itu seperti cahaya keberuntungan yang datang ke dunia dan mengenai sasaran. Saya akan menunggu di samping tempat tidur, ini adalah kebijaksanaan. Anda bijaksana dan berani, dan Anda layak menjadi dewa. Saya mengundang Penatua Shenlong untuk memberi Anda hadiah besar. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Fu Tian melihat ke seluruh anggota keluarga Fu, termasuk beberapa anggota keluarga Ye, berharap mereka dapat membantu memenangkan hadiah bersama. Yang pertama bisa mendekatkan Fu Mei, yang kedua kalau wajah Fu Mei cerah, bukankah sama dengan wajah keluarga Fu Ye yang cerah? Setelah keluarga Fu dan keluarga Ye melihat ini, meski lutut mereka sedikit ditekuk, mereka tidak pernah berlutut, melainkan menatap Ye Sijun. Ye Sijun ragu-ragu sejenak. Meski di matanya Fu Mei hanyalah seekor anjing, jika anjing itu bisa menjilatnya di saat kritis, maka tentu saja dia akan dengan senang hati menikmatinya. Memikirkan hal ini, Ye Sijun mengangguk. Dengan anggukan Ye Sijun, para eksekutif senior keluarga Fu Ye segera berlutut. Kami juga setuju dengan perkataan pemimpin klan Fu Tian, dan berharap utusan khusus Shenlong akan diberi imbalan yang jelas. Ming Yu mengangkat matanya dan memandang semua orang, lalu memandang Fu Mei. Langkah Fu Mei memang sangat cepat. Oke, tetua ini berjanji kepadamu bahwa jika pertempuran selesai, aku akan memberimu hadiah besar. Fu Mei tersenyum lembut, terima kasih, Penatua Shenlong. Mendengar ini, semua eksekutif Fu Ye tersenyum bahagia. Ming Yu sedikit mengangkat kepalanya, selain itu, saya mengumumkan bahwa Fu Mei akan secara resmi menjadi penasihat militer tentara kita untuk membantu saya menyelesaikan pertempuran. Mendengar ini, wajah Fu Mei jelas menunjukkan ketidaksenangan. Jelas, Fu Mei tidak bodoh. Sepertinya itu pekerjaan, tapi sebenarnya itu pekerjaan. Tapi lebih jelas lagi bahwa Ming Yu belum percaya pada dirinya sendiri, jadi dia menempatkan dirinya tetap di depanku. Namun, dia tidak perlu khawatir, terima kasih, Penatua Shenlong. Perintahkan tentara untuk segera keluar. Aku akan melawan Gai Lo Sheng dalam waktu 2 jam. Ming Yu berteriak keras. Ya. Bawahan itu menjawab. Saat berikutnya, suara klakson tiba-tiba terdengar di seluruh tim. Kecepatan pasukan yang sudah berbaris sangat cepat tiba-tiba meningkat, seperti sambaran petir. Tujuannya adalah mencapai kota. Bab 3887 saatnya untuk pengepungan besar. Di sisi lain, Han Sanqian juga memimpin pasukannya untuk mempercepat. Menurut Fu Mei, jika keluar dari gerbang utara dan menuju barat daya, Anda akan memasuki gugusan pegunungan rendah. Di antara gunung-gunung tersebut adalah tempat persembunyian Han Sanqian dan lainnya. Di sini, di luar lingkaran pertahanan lawan, relatif aman. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Begitu dia memasuki gunung, Han Sanqian segera berbalik dan melihat pasukan besar yang mengikutinya. Mo yang buru-buru berlari dari ujung tim dan memandang Han Sanqian dengan ekspresi agak tidak nyaman di wajahnya. Mereka semua mengikuti kita. Meskipun mereka semua adalah sekelompok eksekutif senior dan mereka berbaris dengan tergesa-gesa, sebagian besar di antara mereka adalah kultivator.
Bagus, ini bukan masalah besar. Oke, ayo kita tahan nafas dan tunggu sampai kita mencapai pegunungan sebelum melepaskannya, kata Han Sanqian. Mo yang mengangguk dan berbalik untuk memberikan instruksi. Han Sanqian meliriknya 2 kali, terlihat jelas Han Sanqian bisa melihat rasa frustrasi Mo yang di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak memahami saudaranya sendiri? Mo yang lebih baik mati berdiri daripada melarikan diri hidup-hidup. Sambil menghela nafas, Han Sanqian berteriak, memimpin tim dan terus berjalan menuju pegunungan. Namun, setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke arah langit di belakangnya. Yang lain juga memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Mengikuti pandangan Han Sanqian, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah di langit yang gelap saat ini. Apa? Aura iblis yang begitu kuat. Ada juga bau darah yang menyengat. Di sana, sekelompok orang bergumam. Meskipun sepertinya mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di bawah kegelapan, pesan yang kuat dan aneh juga muncul di hati setiap orang. Su Yingxia juga menatap ke sana. Meskipun dia tidak bisa melihat ke langit yang gelap dengan hati-hati seperti Han Sanqian, setidaknya dia bisa mengetahui secara kasar situasi di sana. Di langit malam yang gelap gulita, awan berlumuran darah, dan langit seolah-olah dilemparkan ke dalam tong pewarna besar. Udara hitam yang aneh masih ada di sekitarnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Wajah Han Sanqian menjadi dingin dan dia berkata sedikit, orang-orang itu datang. Hanya karena mereka datang, semuanya berubah. Apakah ini sangat menakutkan? Tanya Liu Fang. Orang-orang itu pasti memiliki aura iblis yang sangat kuat, dan jumlahnya sangat besar, jadi langit sedang berubah. Tuan Ruyu juga diam-diam ketakutan. Sepertinya perkiraan jumlah 400.000 tentara hanya lebih banyak. Fu Mei tidak berbohong kepada kita. Han Sanqian mengangguk, jika dia tidak berbohong kepada kita, maka sesuai instruksi peta pertahanan kota, pasukan musuh akan segera mengepung gunung dengan pasukan berat. Selagi masih ada waktu, kita harus pindah ke gunung sesegera mungkin. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian berbalik dan berlari menuju gunung. Begitu dia bergerak, seluruh pasukan berlari cepat bersamanya, dan sekelompok orang dengan cepat bergerak semakin dekat ke kedalaman gunung. Saat ini, di luar gunung, tentara hitam, seperti awan gelap yang bergulung, datang dengan padat dari kedua sisi dan berhenti 10 mil di luar kota. Setelah itu, kedua pasukan itu menyebar dan perlahan mengepung seluruh kota besar Gailao. Selagi semuanya tertunda, belasan sedan besar dari pasukan besar ke timur juga diangkut ke depan tentara. Saat tirai terbuka, para eksekutif yang tergabung dalam kelompok Ye Sijun perlahan keluar dari selusin mobil sedan. Dalam kelompok orang ini, selain para eksekutif asli yang melarikan diri, ada juga beberapa orang yang sangat aneh. Wajah mereka tertutup, pakaian mereka memiliki tanda yang aneh, dan seluruh tubuh mereka memiliki aura hitam yang aneh dan tiada taraf. Melihat sekeliling, kota Gailou berdiri di sana dengan damai. Tampaknya mereka sedang menunggu penaklukan mereka. Mengaum. 400.000 tentara tiba-tiba berteriak bersama, senjata mereka tumpul, dan tiba-tiba, tanah bergetar dan langit berguncang. Bab 3888 Situasi sangat putus asa. Laporan. Ketika tiba waktunya meninggalkan gerbang kota, 4 alarm darurat berbunyi hampir bersamaan. Para penjaga di setiap tembok kota berseragam, dan hampir semuanya menerima laporan dari tentara di bawah komandonya. Sejumlah besar pasukan musuh tiba-tiba muncul di luar kota, dengan jumlah orang yang banyak, setidaknya ratusan ribu. Keempat penjaga itu terkejut hampir pada saat yang bersamaan. Memanjat tembok dan melihat sekeliling, wajah semua orang terasa dingin dan mata mereka terbuka lebar. Kota ini sudah dipenuhi dengan pasukan musuh berkulit hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tidak ada pertempuran, guncangan visual yang kuat saja sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar. Bunyikan peluit dan minta semua prajurit menutup gerbang kota dengan rapat. Selain itu, siapkan alat pertahanan kota dan minta mereka menenangkan saya satu persatu. Masukkan mereka lalu bertarung. Ya, jawab prajurit itu. Setelah beberapa saat, gerbang timur kota yang pertama membunyikan seruling emas musuh,
dan kemudian tembok barat, selatan, dan utara juga menjulang satu demi satu. Sejumlah besar tentara di kota dengan cepat mengisi kembali pertahanan kota sesuai dengan penempatan aslinya. Untuk sementara waktu, kota ini seperti tong besi yang dilapisi cincin emas, membuatnya sangat stabil. Melihat perubahan pertahanan kota, Ming Yu hanya tersenyum acuh tak acuh. Pada saat ini, para prajurit juga datang untuk laporkan kepada Penatua Shenlong bahwa pertahanan kota telah ditingkatkan secara signifikan. Apa langkah kita selanjutnya? Tolong biarkan Penatua Shenlong menjelaskannya. Ming Yu memandang Gai Lo Sheng dan menggelengkan kepalanya, tetap di tempatmu sekarang, jangan terburu-buru. Namun, sekarang pasukan kita mendekat dengan tergesa-gesa, persiapan lawan jelas tidak cukup. Ini saat yang tepat untuk menyerang kota. Jika ditunda, saya khawatir. Pada saat itu pertahanan kota sudah ada, dan jika Anda ingin memecahkan masalah ini, itu tidak akan semudah sekarang. Ming Yu tersenyum, apa yang kamu takutkan? Sebuah kota dengan hati yang kosong, tidak peduli seberapa kokohnya di luar, tetap tidak sekeras yang kamu lihat. Fu Junxi. Fu Mei ada di sini. Fu Mei bergerak maju sedikit. Di mana Han Sanqian dan yang lainnya sekarang? Tanya Ming Yu. Di pegunungan rendah itu, ada semua eksekutif senior yang harus menetap di kota. Fu Mei berkata sambil tersenyum, ketika saya menunjukkan kepadanya peta serangan kami sebelumnya, saya mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa karena pegunungan tersebut tidak dapat mencakup pegunungan di sekitarnya, dan medan di pegunungan itu rumit, jadi mengerahkan garis pertahanan di depan pegunungan adalah satu-satunya pilihan. Mereka hanya perlu memasuki pegunungan sebelum kita membangun pertahanan, dan pada dasarnya mereka akan mendapat jaminan keamanan yang besar. Menurut waktu, mereka seharusnya memasuki pegunungan. Namun, Penatua Shenlong meminta hukuman. Baru saja, Fu Mei secara pribadi telah memobilisasi elit keluarga Fu untuk berkeliling pegunungan dan memotong jalur Han Sanqian dan yang lainnya. Kata-kata itu jatuh. Fu Mei berlutut. Jelas merupakan hal yang tabu bagi ahli strategi militer untuk memobilisasi pasukan tanpa izin. Mengenai hal ini, Fu Mei juga siap untuk dihukum. Fu Mei pantas mati atas kejahatannya. Tapi Fu Mei juga ingin mempertahankan Han Sanqian untuk tentara, keduanya karena dengan melakukan pelayanan yang baik, saya juga dapat menghilangkan keluhan saya, dan saya berharap utusan naga tidak akan menyalahkan kejahatan ini pada keluarga Fu. Komandan yang mengerahkan pasukan tanpa perintah jelas bersalah atas kematian, Ming Yu berkata dengan dingin, jadi, saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Fu Mei, dengarkan saja. Fu Mei jelas terkejut dan buru-buru menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, posisimu sebagai penasihat militer akan ditambah dengan posisi komandan di depan kereta. Kamu dapat mengerahkan pasukan keluarga Fuye kapan saja, kata Ming Yu dengan tenang. Fu Mei tercengang ketika mendengar ini, dan beberapa eksekutif senior di sekitarnya juga jelas-jelas bingung. Situasi pertempuran selalu berubah, dan Fu Mei lah yang mengatur pengaturannya. Tentu saja, dia mengetahui keberadaan Han Sanqian dan yang lainnya dengan sangat baik, dan tidak menghindari penundaan pertempuran. Tetua ini mengaturnya seperti ini. Apakah di sana ada masalah? Tanya Ming Yu. Semua orang tertegun sejenak, tapi mengangguk berturut-turut pada detik berikutnya. Apa yang dikatakan Penatua Shenlong benar. Dikelilingi oleh pegunungan, jika Fu Mei tidak mengirim pasukan secara pribadi, saya khawatir Han Sanqian tidak akan mungkin dikepung. Untuk menghindari keharusan menghadapi keadaan darurat apapun selama pertempuran. Perang, langkah ini sudah diatur, menurutku itu perlu. Ya, memang seharusnya begitu. Ming Yu berkata dengan dingin, karena kami tidak keberatan, maka masalah ini akan diputuskan seperti itu. Oke, beri aku perintah lagi untuk memimpin 100.000 tentara berkumpul menuju gunung. 100.000 tentara akan menjadi cadangan. 200.000 tentara lainnya akan mengepung tempat ini untukku. Ya. Han Sanqian, terakhir kali aku memintamu untuk kabur di depan puluhan ribu orang. Kali ini, aku memiliki 200.000 pasukan. Coba aku lihat bagaimana kamu masih bermain denganku. Begitu kata-kata itu keluar, dengan suara trompet, setengah dari pasukan bergegas menuju pegunungan tempat Han Sanqian dan yang lainnya berada.
Bab 3889 rumah itu kosong. Laporan. Ada teriakan panjang lainnya. Jenderal di gerbang kota timur baru saja mengeluarkan peta di dalam rumah. Mendengar laporan penting ini, dia segera berdiri. Laporan penting apa? Musuh telah menyerang begitu cepat. Prajurit itu tidak punya waktu untuk bernapas dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak, tentara tidak maju setengah langkah pun, tapi setidaknya setengah dari mereka tiba-tiba menuju ke pegunungan di sana. Menuju pegunungan. Komandan itu mengerutkan kening dan buru-buru mengambil peta di depannya. Segera, dia menemukan pegunungan di luar kota. Apa yang mereka lakukan di sini? Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Jika dia bisa mengerti, dia tidak akan menjadi seorang prajurit. Aneh, meskipun tempat ini mungkin merupakan celah besar yang harus kita lewati, bagaimanapun juga tempat ini adalah gunung. Mereka hanya perlu mengirim tim elit untuk menjaga jalur gunung untuk melawan kita sepenuhnya. Mengapa mereka perlu mengirim begitu banyak elit di sana? Komandan, apakah orang-orang ini bodoh? Apakah utusan khusus Shenlong yang asli itu bodoh? Saya pikir kamu terlihat seperti orang bodoh. Dia mengutuk dengan marah. Tetapi semakin dia melihat peta dengan hati-hati, semakin dia merasa bahwa ini sama sekali tidak diperlukan. Mungkinkah ada ikan besar di sini? Dia menyentuh kepalanya. Tapi ikan besar macam apa itu? Dia tidak dapat memahami. Segera kirim seseorang ke mansion untuk melaporkan masalah ini kepada penguasa kota dan pemimpin aliansi. Meskipun perilaku musuh agak aneh, dalam perang saat ini, gangguan apapun tidak boleh dianggap enteng. Bawahanku mengerti. Begitu dia selesai berbicara, prajurit itu bergegas ke rumah tuan kota. Namun hanya sesaat, prajurit itu kembali dengan tergesa-gesa. Melihat dia kembali begitu cepat, sang komandan sedikit terkejut. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Laporkan kepada komandan, rumah tuan kota. Kosong. Kosong. Bukan hanya tuan kota dan yang lainnya tidak dapat terlihat, tapi Bahkan penjaga rumah tuan kota hampir semuanya menghilang. Apa? Tidak ada seorang pun di istana tuan kota. Mendengar ini, sang komandan tiba-tiba berdiri karena terkejut. Tentara musuh tiba-tiba mengepung pegunungan. Mungkinkah semua orang dari istana tuan kota pergi ke pegunungan? Tebak petugas di sebelah komandan. Begitu kata-kata ini keluar, sang komandan tidak banyak bicara, karena dilihat dari keadaan internal dan eksternal, hampir tidak ada keraguan tentang keaslian spekulasi tersebut. Apa yang mereka lakukan di sana? Tanya sang komandan bingung. Pengikutnya mendengus dingin, siapa tahu, tapi seperti kata pepatah, kita semua terbang saat terjadi bencana, mungkin pemimpin aliansi dan pemimpin kota juga menyadari ada yang tidak beres, jadi mereka memimpin dengan meninggalkan kita dan melarikan diri. Bagaimanapun, situasi ini bukanlah hal yang aneh. Bukan berarti kita belum pernah ditinggalkan sebelumnya. Mendengar perkataan tersebut dari rombongannya, sang panglima langsung patah hati. Sudah sangat sulit bagi tentara di luar untuk menekan situasi, dan lebih buruk lagi jika tidak ada niat di dalam. Panglima, kenapa kita tidak membuka pintu dan menyerah? Apa yang harus kita perjuangkan? Tidak ada alasan untuk mengorbankan nyawa kita untuk seseorang yang meninggalkan kita, bukan? Itu masuk akal, seseorang setuju. Namun saat ini, seseorang berdiri dan mengambil gambar peta. Komandan, jangan terburu-buru. Perhatikan peta ini baik-baik. Dari sudut pandang strategis, pegunungan ini adalah tempat persembunyian yang sangat baik bagi pasukan. Jika kita memperlakukannya sebagai titik pasukan, setelah kita dikepung, kita dapat melancarkan serangan dari sini. Momentum internal dan eksternal. Jadi, para pemimpin aliansi mungkin tidak meninggalkan kita. Kemungkinan besar mereka ingin pergi ke sana untuk membantu kita menyerang musuh dari belakang, tapi mereka ketahuan. Jika itu yang kamu katakan, izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang tindakanmu? Kata pengikut itu tidak puas. Alasannya juga sangat sederhana. Gailosheng baru saja menyerah kepada pemimpin aliansi. Pemimpin aliansi tidak bisa membedakan mana yang tulus dan mana yang salah. Demi kerahasiaan, tentu saja dia bertindak diam-diam tanpa memberitahu dia. Mendengar hal tersebut, sang pengikut jelas merasa tidak puas. Apa maksudmu dengan ini?
Maksudmu aku tidak tulus? Saya tidak mengatakan ini. Ini yang Anda sendiri katakan. Namun, saya percaya bahwa mereka yang benar-benar menyerah tidak akan pernah membubarkan geng sebelum perang dimulai. Kedua, saya juga harus mengingatkan Anda bahwa jika kita ditinggalkan, maka mengapa pemimpin aliansi memberi mereka banyak pil untuk meningkatkan budidaya kita? Mengapa dia masih memberi kita senjata ajaib? Apakah dia bodoh? Setelah berinvestasi begitu banyak, dia tidak menginginkannya. Petugas ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat ini, komandan menamparkan meja, sudah cukup, ikuti saya ke tembok kota. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru memimpin orang-orang menuju tembok kota. Bab 3890, dibuang. Datanglah ke tembok kota, panjat dan lihat ke kejauhan. Saat ini, di sisi lain pegunungan, sekelompok tentara sudah berada di dasar pegunungan, mengelilingi seluruh gunung dengan air. Alis sang komandan penuh dengan kesedihan, dan dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya tuan kota dan yang lainnya benar-benar ada di sana. Komandan, apa yang kita lakukan sekarang? Haruskah kita menghubungi gerbang kota lain dan mengirim pasukan untuk menyelamatkan mereka bersama-sama? Tanya pendukung sebelumnya. Lawannya terdiam setelah dibalas barusan. Selain itu, karena masalah tersebut belum sepenuhnya dikalahkan, dia tidak bisa benar-benar mengungkap penyerahannya yang tidak benar, jadi dia memilih untuk tetap diam. Ada terlalu banyak pasukan di seberang. Meskipun separuh dari mereka telah pergi ke pegunungan, separuh dari mereka masih mengepung kita. Bahkan jika kita mengirim pasukan untuk menyelamatkan, berapa banyak pasukan yang harus kita kirim? Dengan jumlah orang yang sedikit, kita tidak bisa menerobos pengepungan, apalagi membantu mereka keluar dari pengepungan. Begitu ada lebih banyak orang, pertahanan kota akan kosong. Saat itu, sarang kita pun akan dievakuasi. Komandan berkata dengan sedih. Para pendukung mengangguk, dan kata-kata pemimpin itu masuk akal. Kami sekarang dibuat menjadi dua pangsit, dan pangsit tersebut tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Kami harus mengandalkan diri kami sendiri untuk semuanya. Gerbang kota masih diberitahu, dan mereka disuruh mengikuti rencana awal pemimpin aliansi dan menjaga dengan ketat terhadap kematian. Selain itu, pemimpin aliansi dan pemimpin kota tidak ada di sini. Jangan menyebutkannya untuk saat ini, jika ada yang bertanya tentang hal itu, beritahu mereka nanti. Ingat, mereka pergi hanya untuk mengapit musuh dan membentuk gema internal dan eksternal dengan kita. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, setidaknya ada satu hal yang jelas bagi komandan. Moral militer adalah hal yang paling penting. Sekarang adalah masa yang sulit, moral tentara bubar, tim bubar, dan pertahanan kota yang harus dikalahkan juga runtuh. Kami, sekelompok orang, telah mengambil banyak manfaat dari Han San Qian. Hanya dalam beberapa hari, hal-hal yang Anda dan saya telah ambil dan peningkatan dalam kultivasi hampir setara dengan bekerja untuk orang lain selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Bertahun-tahun. Dikatakan bahwa kita memakan gaji raja dan mengkhawatirkan raja. Dengan hal-hal ini saja, kita harus menaatinya dan mati. Saya mengerti, pesan pimpinan akan saya sampaikan ke seluruh gerbang kota besar, kata supporter itu buru-buru. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru lari ke tembok kota dan menuju ke tempat lain. Begitu dia pergi, lawannya terbatuk ringan dan berkata dengan nada palsu, Komandan, apakah kita perlu melancarkan serangan balik untuk menarik perhatian tentara di depan? Maksud saya, mungkin ini bisa membantu pemimpin aliansi dan pihak mereka. Bagaimana kalau menarik perhatian? Komandan melihat sekeliling di kejauhan dan menggelengkan kepalanya, benda dan kekuatan harus dicadangkan untuk pertahanan kota. Tidak ada gunanya melakukan itu. Bawahanku mengerti. Komandan melihat ke pegunungan lagi, dan akhirnya menghela nafas panjang. Di pegunungan, Han San Qian dan yang lainnya sedang beristirahat di pegunungan saat ini, banyak dari mereka yang sangat lelah setelah berlari sepanjang malam. Mereka menemukan sebuah gua dan berencana untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan nanti. Namun, meski mereka beristirahat dengan tenang, ada satu orang yang jelas-jelas khawatir. Setelah Su Yingxia membagikan makanan kepada semua orang, dia perlahan berdiri dan berjalan keluar gua.
Menepuk bahu Han Sanqian dengan ringan, Su Yingxia memaksakan senyum, ada apa? Apakah kamu khawatir kita akan disusul saat berjalan seperti ini? Han Sanqian melihat ke pegunungan dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, karena kita mungkin telah dikepung. Sudah dikepung. Su Yingxia terkejut, tetapi ketika melihat sekeliling, dia tidak melihat sesuatu yang aneh sama sekali. Kamu tidak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya, kata Han Sanqian. Su Yingxia mengerutkan kening, bagaimana ini mungkin? Kami sudah berangkat lebih awal, dan memasuki gunung sebelum sekelompok orang tiba. Tidak mungkin mereka menemukan kami, jadi bagaimana mungkin? Itulah masalahnya. Han Sanqian sedikit mengernyit dan berkata, masuk akal bahwa pihak lain tidak mungkin mengepung kita, tetapi kenyataannya adalah kita benar-benar terkepung. Su Yingxia sangat terkejut, tapi dia menjadi tenang dan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Han Sanqian, maksudmu, kami. Kami dikhianati oleh Fu Mei. Hanya kemungkinan ini yang dapat mengarah pada situasi saat ini. Han Sanqian tersenyum pahit dan mengangguk, tepat. Su Yingxia mengertakkan gigi, Fu Mei sialan ini. 3000, apa yang harus kita lakukan sekarang?